Hilang lagi ya layarnya ya. Share screen. Oke, saya ulang lagi. Tata cara penulisan jurnal. Ya. Ini tadi sudah benar ya, sudah balance. Yang ini 72 juta, yang ini juga 72 ya. Ini sudah balance. Nah, tata cara penulisannya saya ulang sekali lagi, di beberapa soal itu tidak menyebutkan mana yang debit, mana yang kredit, tidak dituliskan ya. Minta tolong yang pakai annotate hanya saya aja ya, yang lain jangan geser-geser dulu ya. Oke, saya ulang lagi untuk penulisan bagian kreditnya di sini modal, ini kan di kolom kredit ya. Sengaja saya tuliskan menjorok ke dalam karena di beberapa soal ya itu tidak mencantumkan debit sama kreditnya. Nah, mereka bagaimana untuk mengetahui posisi antara debit sama kredit? Nulisnya kayak gini, menjorok ke dalam. Ya. Di aturan akuntansi memang seperti itu, diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk menuliskan kalau di bagian debit ini kan lurus ya. Lurus di tepian sini. Nah, yang bagian kredit itu harus menjorok ke dalam. Ya. Nanti soal rata-rata kalian soal ujian itu biasanya tidak ada tulisan debit kreditnya, tapi mereka menuliskannya pakai cara menjorok ke dalam. Ya, diingat pokoknya kalau dia tulisannya itu ketikannya menjorok ke dalam itu pasti posisinya ada di bagian kredit. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, kalau gitu lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 2 Januari membeli perlengkapan laundry seharga 800.000. Nah, pengaruhnya ke apa ini? Apa yang bertambah bagi perusahaan itu dari transaksi tanggal 2 Januari? Apa yang bertambah, Rek? Ini memang nggak bisa unmute, dah. Oh, nggak bisa. Oke, bentar. Tidak bisa unmute. Oke, coba sekarang. Unmute, bisa? Oke, udah bisa ya. Oke, saya share screen lagi. Yuk, kita coba transaksi tanggal 2 ini. Beli perlengkapan laundry seharga 800.000. Apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Perlengkapan. Betul, perlengkapan. Perlengkapannya nambah atau kurang? Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah, posisinya di debit atau di kredit? Debit. Mantap. Debit. Debit ya. Perlengkapan nambah, posisinya ada di debit sesuai dengan nominal yang ada di soal. Itu 800.000. Terus apa lagi? Kan belum balance ini. Supaya balance apa? Modal. Modal. Ada jawaban lain? Selain modal? Kas. Betul. Kas dong, ya. Pakai kas ya. Kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Betul, berkurang ya. Diingat, ini mungkin kalian bingung ya dari soal tanggal 2 ini kan tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangan apakah di situ dibayar secara kredit atau secara tunai.
Pada umumnya soal kalau tidak menyebutkan secara kredit ya, pasti di situ bayarnya tunai ya. Kalau di soal itu tidak menuliskan dibayarnya dengan faktur atau tidak menuliskan dibayarnya secara kredit, pada umumnya pembayaran tersebut dilakukan secara tunai ya. Oke, berarti kasnya kurang. kasnya berkurang, maka ditulisnya harus menjorok ke dalam ya. Posisinya ada di kredit sebesar 800.000. Nah, kalau kayak gini udah balance ya. Debit kredit sudah balance. Oke, coba sekarang tanggal 5. Oh, maaf, tanggal 4 ya. Terlewat tanggal 4. Membayar sewa gedung sebesar 6 juta. Pengaruhnya kemana? Bayar sewa gedung sebesar 6 juta. Pengaruh ke apa ya? Oke. Bagaimana kalau ada transaksi seperti itu, Bu? Oke. Membayar sewa gedung di sini kan tidak disebutkan secara kredit ya. Berarti bayarnya pasti tunai ya. Kalau tidak disebutkan secara kredit berarti pasti tunai. Kalau tunai pengaruhnya wajib ke kas. Ya, otomatis kasnya berkurang. Nah, bayar sewa gedung itu dimasukkan di akun beban sewa. Ya, beban sewa. Beban sewa bertambah. Ya. Karena digunakan untuk bayar, beban perusahaan itu bertambah. Senilai biaya sewanya 6 juta. Ya, kalau di PDA itu kan masih dimasukkan di modal ya, masih nempel di modal. Tapi karena ini sudah diakui secara terpisah, udah bisa berdiri sendiri masing-masing akun, jadi tidak boleh lagi nempel di modal. Harus masuk ke akunnya masing-masing. Ya, 6 juta tadi nggak ada keterangan dengan faktur ataupun kredit, otomatis dia pembayarannya pakai kas. Ya. Sesuai dengan nominal yang ada di soal 6 juta. Udah easy peasy wis rek. Hampir ya. Iya. Hampir lah, udah ini tak kasih contoh. Nanti kalau ada soal kayak gini biar tidak bingung. Contoh lainnya kalian bisa lihat di buku paket itu lengkap. Ini sekilas saja sampai terakhir tanggal 5 ini. Nah, ini tanggal 5 menerima uang tunai sebesar 550.000 dari pelanggan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Berarti masuk ke mana? Kas. Kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Betul, kasnya bertambah. Posisinya ada di debit. Ya, 550.000. Terus apa yang kredit berarti? Pendapatan. Betul. Pendapatan sudah tidak boleh masuk modal lagi ya. Kalau di PDA masuknya di modal. Pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Betul, pendapatan bertambah. Posisinya ada di mana? Kredit. Mantap, pendapatan bertambah, posisinya ada di kredit mengikuti saldo normal ya. Ya. Isinya ada di kredit 550.000 ya. Jangan bingung, loh Bu, pendapatannya kok di kredit berarti berkurang. Nah, cek lagi saldo normal akun ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas ya, ini sudah kelihatan semuanya sudah balance ya. Dari atas ini sudah balance, ini sudah balance. Nah, di bagian akhir ini kalau misalnya tanggal 5 Januari ini sudah bagian yang paling akhir ya, maka ditulis di bagian akhir periodenya. Jumlahnya yang debit di total ketemu berapa,
Kemudian yang kredit di total juga ketemunya berapa. Ya. Totalnya antara debit dan kredit ini harus apa tadi? Sama. Betul. Kalau di Seimbang. total harus sama atau harus balance. Balance. Kalau nggak balance atau kalau nggak sama, bagaimana solusinya? Harus Ada diulang. kesalahan. Ada Mengulang kesalahan, lagi. harus dicek lagi Diulang. satu persatu di mana kesalahannya ya. Makanya supaya kesalahannya tidak terlalu besar atau meminimalisir kesalahan, bagaimana caranya? Ya setiap tanggal itu kamu cek debit kreditnya apakah sudah balance, apakah sudah benar. Oh kalau ini udah benar, ini udah benar, berarti benar. Nah, Bu, misalnya dicek KB, terus ternyata nggak balance, berarti bagaimana? Berarti analisisnya yang masih kurang tepat. Analisis kamu terhadap transaksi ini yang masih kurang tepat. Ya, misal harusnya ini pendapatannya kamu debit juga, ya. Akhirnya lebih banyak yang debit kan, ya. Kamu mikirnya pendapatan nambah debit, nah, akhirnya kamu posisinya taruh di debit. Nah ini kan salah. Berarti kesalahan analisis. Makanya dari awal kemarin ulangan yang sebelumnya saya bilang harus bisa dulu posisi saldo normal, debit kredit harus sudah paham bagaimana konsepnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Jelas ya? Jelas. Jelas atau belas? Jelas. Gimana? Jelas. Jelas? Oke, sebelum saya akhiri, oke, sudah selesai untuk hari ini pembelajarannya tentang jurnal itu toh. Latihannya nanti tak kasih di jadwal berikutnya aja ya. Hari ini cuman penjelasan itu. Oke, sebelum diakhiri saya cek dulu yang di sini yang kemarin yang belum ulangan lisan siapa? Yang belum ya di saya untuk IPA 2, Afrida, apakah ada? Tidak ada. Di sini di partisipan Afrida tidak ada ya. Aulia Yunda ada hari ini? Yang saya sebutkan ya, Afrida, Aulia Yunda, Chandra, Diva, Ilham, Sevin, Siti Aisyah, dan Vero. Itu yang belum ulangan ya. Yang belum ulangan saya kasih kesempatan hari ini, silakan bisa menghubungi saya ya, Japri. Oke, untuk yang lain 24 orang ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, saya akhiri untuk hari ini. Kalau misalnya mau ditanyakan, kalian nyoba-nyoba latihan soal lagi, silakan ya, boleh. Tanya aja, enggak apa-apa, nanti saya jawab. Boleh tanya di grup atau boleh japri. Ya. Jangan lupa kalau japri sebutkan identitas lengkap. Ya, nggak ada yang ditanyakan ya? Tidak. Aman? Tidak. Aman semua ya? Aman. Aman. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini cukup itu dulu ya. Semoga bermanfaat. Nanti PPT Amin. sama buat latihan soalnya tadi saya share di grup setelah ini ya. Oke. Ya. Bisa saya akhiri. Terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Tetap Amin. semangat belajarnya. Mohon maaf Amin. kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.